Halo kawan sejarah, berjumpa lagi dengan channel Sekilas Sejarah. Channel yang membahas secara singkat tentang peristiwa dan tokoh-tokoh sejarah. Sebelum menonton video kali ini, yang akan membahas tentang Perang Salib Kedua, alangkah baiknya kawan-kawan menonton terlebih dahulu video kita tentang Perang Salib Pertama. Oke, langsung saja kita akan membahas Perang Salib Kedua. Pada Perang Salib sebelumnya, yakni Perang Salib Pertama, pasukan Salib mendapat kemenangan besar, dengan menduduki wilayah-wilayah bekas kekuasaan Muslim Bani Seljuk. Bahkan wilayah Yerusalem pun telah jatuh ke tangan tentara Salib. Perang Salib II sendiri diserukan oleh Paus Eugenius III. Pemicunya adalah, jatuhnya salah satu kerajaan Kristen dari 4 kerajaan yang dibangun pasca Perang Salib I. Kerajaan tersebut adalah County Edessa. County Edessa jatuh ke tangan Muslim oleh serangan pasukan Muslim pimpinan Imaduddin Zanki atau Zengi. County Edessa adalah negara pertama yang berhasil ditaklukkan pasukan Salib, namun juga yang pertama kali jatuh ke tangan Muslim kembali. Dalam catatan sejarah Islam, fase kedua ini merupakan kebangkitan umat Islam setelah menderita kekalahan melawan pasukan gabungan Salib. Pada Perang Salib I, Yerusalem telah jatuh ke tangan tentara Salib. Namun pasukan Salib tak bisa mengambil alih wilayah Halab atau Aleppo, Damaskus, serta seluruh Syria. Daerah-daerah ini masih berada di genggaman amir-amir Islam. Karena wilayah Edessa yang strategis di utara, menjadikannya sasaran pertama pasukan Muslim untuk direbut. Usaha menggempur pasukan Salib pun dilancarkan Gubernur Mosul, yakni Maudud, dengan didukung penguasa Seljuk yakni Sultan Abu Syuja' Muhammad. Serangan tersebut dilancarkan sekitar tahun 1109 sampai tahun 1113 Masehi. Namun serangan ini hanya mendapat sedikit dukungan dari penguasa Islam lain, seperti Aleppo dan Damaskus, karena mereka memang tak suka dengan hegemoni Seljuk. Artinya pada pihak Islam sendiri telah terjadi perseteruan internal, sehingga pemimpin-pemimpin Islam tidak mau bersatu padu untuk melawan pasukan Salib. Pasukan Muslim selanjutnya dikirim lagi oleh Sultan Abu Syuja' Muhammad tahun 1115 Masehi menuju Syria, namun lagi-lagi pasukan Muslim berhasil dipukul oleh gabungan tentara Salib dan gubernur Muslim yang bekerja sama dengan tentara Salib, oleh karena enggan dikuasai Bani Seljuk. Di sini terlihat kepentingan para penguasa Muslim yang kuat. Mereka berusaha menancapkan hegemoni masing-masing atas wilayah kekuasaan atau keamirannya. Tak heran, antar amir saling berseteru untuk merebut wilayah lain. Sementara itu untuk memperkuat kedudukannya, beberapa amir atau gubernur Muslim memilih bersekutu dengan basis tentara Salib seperti Edessa, untuk melepaskan diri dari hegemoni Seljuk. Pada tahun 1128 Masehi, Gubernur Mosul, Imaduddin Zengi berhasil merebut Aleppo Halab dari amirnya. Aleppo yang menjadi kunci kekuatan di Syria, membuka jalan bagi Zengi mendirikan kesultanannya sendiri. Ia juga berhasil merebut Damaskus dari dinasti Buri dan sekutunya. Dengan berhasil menguasai Syria, yakni Aleppo dan Damaskus, semakin mengukuhkan kekuatan Zengi di percaturan politik di Mediterania Timur. Pada tahun 1144 Masehi, Imaduddin Zengi berhasil menguasai Edessa setelah merebutnya dari Jokelin II. Namun tahun 1146 Masehi, Imaduddin Zengi wafat dibunuh seorang budak, lalu ia digantikan anaknya, Nuruddin Zengi. Jokelin pun berusaha merebut Edessa setelah kematian Imaduddin, namun Nuruddin berhasil mengalahkannya. Di bawah kepemimpinan Nuruddin Zengi, pasukannya berhasil menguasai beberapa kota di sekitar Antioquia. Berita tentang jatuhnya Edessa ke tangan Muslim, menyebar ke Eropa dibawa oleh para peziarah Kristen. Paus Eugenius III mengeluarkan maklumat Quantum Praedecessores, dengan menerbitkan seruan Perang Salib Kedua. Namun maklumat awal itu kurang mendapat respon penguasa Eropa.
Lantas Paus Eugenius III mengeluarkan maklumat lagi pada tahun 1146 Masehi, dan menitahkan Santo Bernardus dari Clairvaux untuk berkhotbah di Perancis, untuk membakar semangat pasukan salib. Bernardus pun berkhotbah di hadapan Konsili Vézelay, Burgundia, Perancis. Para penguasa-penguasa Kristen yang turut hadir untuk menerima salib, tanda keikutsertaan perang suci diantaranya adalah Raja Louis VII dari Perancis beserta istrinya, Eleanor dari Aquitaine, Kaisar Jerman Konrad III, serta kemenakannya, Friedrich I Barbarossa. Mereka bersujud di kaki Bernardus sebagai tanda minta restu, yang disaksikan Paus Eugenius III. Bersamaan dengan itu, Paus menyerukan misi perang salib di semenanjung Iberia kepada Raja Alfonso VII dari Leon. Alfonso sedang dalam misi reconquista atau penaklukan kembali wilayah Spanyol, dari tangan bangsa Moor. Bangsa Moor adalah bangsa Arab Muslim yang dulu telah menaklukkan Spanyol. Kampanye militer di Iberia dan pengepungan Lisboa adalah satu-satunya kemenangan Kristen dalam perang salib kedua ini. Sementara itu, pasukan yang dikirim ke timur gagal total. Meski banyak raja besar dari Eropa ikut andil, namun kenyataan di lapangan, mereka saling tidak percaya dan mengkhianati satu sama lain, baik antara Bizantium, Jerman, dan Perancis. Bizantium sendiri terlibat pertempuran dengan Jerman, yakni saat pasukan Konrad III di bawah Frederick Barbarossa dihadang pasukan Bizantium. Hal ini dikarenakan Kaisar Bizantium yakni Manuel I Komnenus, takut kedatangan Jerman adalah untuk menyerang Bizantium lagi, seperti yang terjadi pada saat Perang Salib Pertama. Ketidakpercayaan Kaisar Manuel ini, membuatnya memilih untuk menandatangani gencatan senjata dengan Kesultanan Rum Seljuk, untuk mempertahankan Konstantinopel dari kebrutalan tentara salib sendiri. Sementara itu pasukan Konrad III, sesaat setelah melewati Bizantium dan memasuki Anatolia, mereka kemudian langsung menyerang ibu kota Kesultanan Rum Seljuk, tanpa menunggu bantuan dari pasukan Perancis. Sehingga serangan ini pun dengan mudah dilumpuhkan oleh pasukan Seljuk. Misi utama yang diserukan Paus Eugenius III sebagai Perang Salib kedua, adalah merebut kembali Edessa dari dinasti Zengi. Namun Raja Baldwin III dan Ordo Templar memiliki agenda sendiri, yakni untuk menaklukkan Damaskus. Konsili Akko pun digelar pada bulan Juni 1148 Masehi, untuk memutuskan target Perang Salib kedua. Pihak Baron di Kerajaan Yerusalem sangat menentang penaklukan Damaskus karena di sana ada sekutunya, yakni dinasti Buri, yang pernah membantu mereka melawan dinasti Zengi. Sementara Konrad III, Louis VII, dan Raja Yerusalem Baldwin III, setuju untuk menyerang Damaskus, karena dianggap salah satu kota suci Kristen yang harus dikuasai orang Kristen. Maka Konsili Akko memutuskan mengirim 50.000 pasukan, untuk menyerang Damaskus. Serangan dan pengepungan pasukan salib ke Damaskus merupakan peristiwa puncak Perang Salib kedua. Serangan ini berlangsung di bulan Juli 1148 Masehi. Namun ternyata serangan ke Damaskus merupakan kesalahan fatal bagi pasukan salib. Sebab Damaskus pada akhirnya meminta bantuan Saifuddin Ghazi I dari Aleppo, dan Nuruddin Zengi dari Mosul, lantaran Damaskus merasa dikhianati Yerusalem yang sebelumnya menjadi sekutunya. Taktik serangan gerilya mereka, berhasil memukul mundur tentara salib. Para penguasa lokal tentara salib, meneruskan pengepungan lantaran sudah terdesak, dan ketiga raja dari pasukan salib, yakni Conrad, Louis, dan Baldwin, terpaksa meninggalkan kota. Akibat kegagalan pengepungan Damaskus, para penguasa itu kehilangan kepercayaan satu sama lain. Setelah pengepungan Damaskus, Damaskus pun memutus aliansi dengan Yerusalem, sehingga memperlemah kedudukan Yerusalem. Wilayah Damaskus pun pada akhirnya diserahkan kepada Nuruddin Zengi, ia mengangkat diri sebagai penguasa tunggal di seluruh Syria. Setahun sebelumnya, Raja Yerusalem yakni Baldwin III, berhasil menguasai wilayah Askalon, ia lantas berusaha menaklukkan Mesir, dan merebut ibu kota Kairo yang memicu konflik lanjutan, dan memaksa Mesir terlibat dalam kancah Perang Salib. Akibat kegagalan Perang Salib kedua, bantuan Eropa pun tak datang lagi.
Untuk mempertahankan wilayahnya, Raja Amalrik I dari Yerusalem beraliansi dengan Bizantium dan menggunakan kekuatan gabungan untuk menyerang Mesir. Namun serangan ini berbuah kegagalan. Kematian Kaisar Bizantium, Manuel I Comnenus, mengakhiri aliansi Bizantium dan Yerusalem. Sehingga tahun 1187 Masehi, Yerusalem yang telah lemah oleh karena tak lagi bersekutu dengan Damaskus maupun Bizantium, berhasil direbut pasukan Salahuddin, yang merupakan Sultan Mesir. Pasukan Salahuddin lalu merebut ibu kota negara-negara salib lain yang kelak memicu Perang Salib Ketiga. Perang Salib Kedua ini pun berakhir dengan kemenangan besar untuk pihak Islam, di mana pihak Islam berhasil merebut kembali Yerusalem dari tangan pasukan salib. Sekian pembahasan kita kali ini. Untuk mengetahui kelanjutan dari sejarah Perang Salib, silahkan tonton video kami tentang Perang Salib Ketiga. Sekian dan terima kasih.